Imamul Haddad, kitabnya beliau berkah, keturunannya beliau berkah, sampai makanannya beliau juga berkah. Al-barakah fi ta'amin, hatta makanannya berkah. Dulu ada satu orang datang ke Tarim, dua orang nih datang ke Tarim, satu orang nih datang, ya, kemudian dia bilang, ayo kita makan di sini di rumah. Bilang, lah kita diundang makan di rumahnya Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad bikin jamuan. Ayo deh, datang ke sana, dipikir makanannya enak, daging apa nggak taunya makannya dikasih bubur kacang hijau. Kasih bujur bubur kacang hijau. Ya Allah, makanannya beginian, enggak deh. Begitu ntar gue makan di rumahnya sahibannya deh pasti daging. Dia nggak mau makan. Wala ambil secuil berkah, enggak, makan di sono aja, makan daging kambing. Pikir begitu. Pulang ke rumahnya di tempat dia menginap, bilang, "Ana belum makan, ada makanan enggak?" "Enggak ada, kita enggak bikin makanan, kita semuanya makan di rumahnya Imam Al-Haddad." Jadi ya enggak ada makanan di malam. Tahu-tahu tuh orang emahnya dia kambuh, sakit melintir, bilang, "Ana sakit." Ya udah kalah sudah, kasih ini kasih itu kagak mempan, kasih obat kasih makanan kagak mempan. Bilang, "Ente ngomong apa sih?" Bilang, "Ana nggak mau makan makanannya Imam Al-Haddad, kagak enak, cuma bubur kacang hijau doang." Nah, kualat kali lo ngomong gitu. Habis gimana? Sekarang kita datangin Imam Al-Haddad minta maaf. Datang malam-malam ketok Imam Al-Haddad, dia bilang, "Lah bas, nggak apa-apa." Begitu, cuma kalau ente obatnya satu, lu makan tuh bubur kacang hijau. Bilang, "Iya dah, apa juga kita makan sekarang, yang penting sehat." Begitu, pergi ke dapur sana, pergi ke dapur, udah habis, nggak ada bubur kacang hijaunya. Ya udah dah, apa kek, ada sisa pancinya belum dicuci, tinggal kerak doang, belum dicuci. Ya udah, siram air begitu, kocokin begitu, sampai butak. Nah dia minum, langsung sembuh saat itu juga. Barakah. Daripada keberkahan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu arba. Alhasil kalau mau cerita tentang Imam Al-Haddad sampai pagi juga nggak bakalan habis. Saya Ahmad udah cerita banyak, para habaib, para syuyukh yang di tengah-tengah kita pun juga udah bercerita banyak tentang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Intinya satu, kalau kita ngelihat nih manaqib para wali-wali, kita ikutin mereka, teladanin mereka, contoh mereka. Ini bukan cuma sekedar dongeng diperdengarkan, bubar, ya balik ke kampung masing-masing terus bikin semaunya lagi. Lah, kita dengar kisahnya mereka, kita ambil, kita teladani apa yang bisa kita teladani. Ada Imam Al-Haddad, apa yang bisa kita teladanin? Dulu waktu masih kecil, umur 6 tahun, 5 tahun, pulang dari TPA, mampir di Masjid Ba'alwi atau di Masjid Maghalid, dia sholat di waktu duha, nggak banyak, cuma 300 rakaat. Begitu. Ente bisa gak neladanin itu? Ya hatta duha, ayo ta'al salat duha, enggak 12 rakaat, 8 rakaat, enggak 8 4, enggak 4 2 rakaat. Jangan tinggalin salat duha. Witir, jangan tinggalin salat witir, enggak 11 9, enggak 9 7 5 3 adnal kamal. Begitu, laksanakan daripada salat witir tersebut, baca Al-Qur'an, tadarus Qur'an, ambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab-kitab Imam Al-Haddad seperti An-Nasaih Diniyah yang sangat dianjurkan untuk kita kaji, kita pelajarin. Ini kitab, Masya Allah bahasanya enak, simple, gampang, tinggal kita kaji, tinggal kita pelajari. Terus juga yang ingin menempuh jalan suluk, ada satu kitab namanya Risalah Adab Sulukil Murid. Kecil tuh kitab, tapi agung, tapi mulia. Kita amalkan daripada kitab tersebut. Yang ingin berdakwah, ambil daripada kitab Ad-Da'watut Tammah lil Imam Al-Haddad. Lihat tuh dakwahnya beliau di situ, metodenya beliau radhiyallahu anhu ardah. Yang ingin mengambil, menimba tentang tariqah, Imam Al-Haddad ada buat satu kitab namanya Risalatul Muawanah yang isinya adalah penjelasan daripada tariqah yang beliau tempuh. Begitu yang dianjurkan oleh beliau. Ditanya beliau tentang apa sih tariqah Ba'alwi, dia kata kan ikut tariqah Alawiyah, Alawiyin, habaib, ikut jalannya mereka. Itu mau tahu apa tariqahnya mereka. Kita tariqahnya Alawiyin bukan atribut, tariqahnya Alawiyin bukan seragam, bukan logo. Tariqahnya Alawiyin bukan ada rusum, gambaran tertentu, atribut tertentu. La. Tariqahnya mereka tahu apa? Imam Al-Haddad ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Zain tentang tariqah Bani Alwi, Sadah Alawiyah. Beliau bilang tariqatuhum khams. Tariqahnya mereka adalah 5. Al-ilm, wal-amal, wal-khawf, wal-wara' wal-ikhlas.
ilmu, amal. Al-khauf, takut kepada Allah. Al-wara, berhati-hati dari yang syubhat, apalagi yang haram. Wal-ikhlas, itu 5. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, waktu Habib Umar cerita tentang Tariqah Alawiyah, 5 itu katanya. Imam Al-Buti bilang apa? Hadza lubbuddin, intisari agama, yaitu 5 itu, al-ilm, wal-amal, wal-khauf, wal-wara, wal-ikhlas. Itu juga dirangkum lagi oleh Imam Al-Haddad tentang Tariqah Alawiyah dalam satu bait syair. Walzam kitaballah wa tabi' sunnatan wa qad hadakallahu bil aslafi. Lazimkan kitabnya Allah, ikuti sunnahnya Rasulullah, dan teladani para salafus salih, teladani mereka dalam amalan mereka. Itu beliau bilang ketika memuji tentang para aulia, para salihin, para sadah, para al-alawiyin. Beliau bilang bahwasanya salaku ala gadami rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabil ila al-hula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka tempuh jalannya Nabi Muhammad, jalannya sahabat beliau, jalannya ahli bait beliau, selangkah demi selangkah ngikutin langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabb, insyaallah sebagaimana malam hari ini kita kumpul, ya, dalam ini kumpulnya kita, hadirnya kita menyimak, ya, baik yang melalui streaming nih. Ini kita menyimak semuanya semata-mata karena cinta kita kepada Imam Al-Haddad. Nggak tahu, Ana juga bingung, kok kenapa pada cinta sama Imam Al-Haddad? Ketemu bukan, bapak bukan, kakek engkong juga bukan, begitu. Pernah ngelihat juga bukan, pernah ketemu juga sekampung kagak juga. Tapi kita cinta sama Imam Al-Haddad, subhanallah. Sebagaimana dikumpulkan kita dalam cinta kepada beliau, Allah Ta'ala kumpulkan kita insya Allah besok di akhirat dalam barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuma ilmunya beliau dibaca, ratibnya dibaca. Ini keistimewaan kita orang sekarang. Kita punya apa? Kita punya ratibnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, corona kalah sama ratibul Haddad. Beneran. Kalah mau corona, Corolla, Honda, Toyota, semua kalah. Baca ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ratibnya itu katanya seandainya dalam satu negeri ada yang baca tuh ratib, ya, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, cukup buat itu negeri. Itu man wadhaba ala ratib, yang melazimkan ratibul Haddad tiap malam, itu dia lazimkan, insya Allah nggak meninggal dunia melainkan husnul khatimah. Itu ratibul Haddad. Terus ada lagi, bukan cuma sekedar itu aja. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin bilang, ana tiap malam mesti baca ratib. Hatta malam maulid, itu dia maulid dia tuh hari Senin, malam Selasa selalu bikin maulid Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab. Itu hatta malam maulid, majelis maulid, sholawat sama Nabi Muhammad, ceramah, nasihat, bahagia, senang, baca kalam salaf. Tapi pulang hati itu masih galau. Kenapa? Belum baca ratib. Begitu saya baca ratibul Haddad baru tentram, bahagia. Tiap malam asal kita udah baca ratibul Haddad udah tentram, tenang, bahagia. Apalagi disempurnakan dengan ratibul atas, khalas. Dunia mau terbalik kek, bumi mau terbalik kek, begitu ente aman, gak bakalan kenapa-napa. Baca daripada ratib tersebut. Selain ratib tuh ada wirdul latif. Imam Al-Haddad tadinya ada bikin wirid namanya al-wirdul kabir. Al-Wirdul Kabir kalau dibaca tuh sejam lebih, sejam setengah. Kalau mau dibaca Al-Wirdul Kabir dipadukan daripada wirid dan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Udah gitu ya tahu ya bakal datang zaman-zamannya kita nih, manusia-manusia kayak begini nih, makhluk-makhluk yang kita males-malesan suruh baca wirid sejam setengah ngimpi begitu. Sinetron sejam setengah ayo, kalau wirid sejam setengah waduh, enggak, ntar dulu. Tahu bakal ada nih manusia-manusia yang mentalnya, moralnya sama kayak kita begini nih, akhirnya udah diringkesin. Ada namanya tadi wirdul kabir, wirid besar, dikasih bukan al-wirdul saghir, enggak, wirid enggak ada yang saghir, wirid semuanya besar. Dikasih al-wirdul latif, wirid yang ringan, yang tipis. Itu kalau kita baca paling cuma 10 menit begitu atau 7 menit kita baca al-wirdul latif tersebut. Masya Allah tuh ampuh semuanya tuh. Ampuh semuanya. Nanti kalau udah baca ratib, udah baca al-wirdul latif, ya udah khalas begitu. Lalu orang yang paling bahagia, orang yang paling aman di muka bumi. Ya, insyaallah Allah Ta'ala jauhkan di negeri kita dari bala, dari musibah. Alhamdulillah, ayo kita baca ratib. Momentum dari haul Imam Al-Haddad
kampung kita, negeri kita, masjid-masjid kita, musola-musola kita, rumah-rumah kita, tiap malam mesti baca ratib. Ayo semangat baca ratib tiap malam di rumah kita, di musola kita, di masjid kita, di lingkungan kita. Insya Allah nggak berlalu berapa waktu melainkan nih bala semuanya diangkat, musibah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.